Iya, puji Tuhan, Ibu ucapkan selamat pagi dan salam sehat selalu untuk anak kelas 4. Ibu harap kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar dari bab 2, makna kehadiran Allah dalam hidup manusia. Anak-anak buka buku cetaknya halaman 13 sampai 23 ya. Kehadiran Allah dalam hidup manusia sangat berarti sehingga selalu dibutuhkan manusia. Allah tidak pernah mengabaikan semua peristiwa dalam hidup manusia dan juga tidak pilih kasih ya dalam hal sedih, susah, senang. Tuhan selalu hadir dalam hidup kita ya. Yang perlu kita lakukan adalah bersyukur dan tetap menjaga hati kita sehingga kita mampu mengucap syukur dalam setiap keadaan kita dan setiap kesulitan kita ya. Kehadiran Allah juga bukan karena permintaan manusia, melainkan inisiatif Allah sendiri sebagai pencipta, pemelihara dan hakim. Apa yang dimaksud dengan inisiatif? Berarti Tuhan sendiri yang ingin hadir dalam kehidupan manusia ya. Dalam setiap langkah hidup kita Tuhan selalu ada ya. Sebagai pemelihara kita ya, kita dari kecil hingga seperti sekarang, tentunya karena Tuhan yang selalu menolong kita ya, menolong orang tua kita tentunya ya, dan guru-guru kita. Makna kehadiran Allah dalam hidup manusia adalah bukti kasih-Nya kepada manusia ya, dan juga membawa sukacita agar kita menikmati semua berkat yang telah Tuhan berikan, dan juga mempererat atau memperkuat persaudaraan dan persekutuan kita, dan juga mengajarkan manusia untuk bersyukur dalam segala hal. Mudah tidak bersyukur dalam segala hal saat kita sedang kesusahan? Tentunya tidak mudah ya, tidak semudah kita mengucapkannya, namun kita percaya dan Ibu percaya kita semua mampu jika Tuhan bersama dengan kita. Bukti kehadiran Allah dalam peristiwa yang menyenangkan, bangsa Israel berjuang untuk melepaskan diri dari perbudakan di Mesir dan Tuhan menyertai mereka. Ingat ya, Ibu pernah jelaskan sebelumnya di kelas 3, perbudakan, budak itu seseorang yang telah dibeli ya, dan dia tidak memiliki hak atas hidupnya ya. Tuhan menghukum Firaun atas tindakannya yang melarang bangsa Israel pergi. Karena hal itu Tuhan pun mendatangkan 10 tulah dan mengakibatkan semua anak sulung mati. Akhirnya Firaun berubah pikiran dan mengizinkan bangsa Israel pergi. Namun mereka pun berhasil menyeberang laut Teberau dan selamat dari kejaran Firaun. Allah memimpin dan menolong bangsa Israel. Semua adalah bukti kasih Allah pada seluruh ciptaannya ya. Bukti kehadiran Allah dalam peristiwa yang tidak menyenangkan. Pada saat kematian Lazarus ya, ini cerita tentang Lazarus, anak-anak bisa baca dalam kitab Yohanes pasal 11 ya. Maria dan Marta sangat sedih karena kematian adalah peristiwa yang akan dialami oleh semua orang. Jadi kita tidak bisa menghindari yang namanya kematian ya. Yesus membangkitkan Lazarus sebagai bukti kemahakuasaan Allah atas semua peristiwa dalam hidup manusia. Hanya Tuhanlah yang memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang yang telah mati, seperti contohnya kisah Lazarus. Kehadiran Allah dalam peristiwa yang tidak menyenangkan buktinya dibuktikan dengan keyakinan akan penyertaan Allah ya. Selalu ada ucapan syukur meskipun kita sedang sedih, meskipun kita sedang sakit, kita masih bersyukur ya, karena Tuhan yang akan memberikan kita kesembuhan dan penghiburan. Orang percaya menerima segala yang Allah telah perbuat dalam kehidupan manusia. Tujuannya adalah sebagai bukti kasih Allah kepada semua orang. Allah tidak pilih kasih kepada orang Kristen, orang Muslim, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Tuhan tidak pernah pilih kasih ya. Mengingatkan manusia bahwa hidup kita bergantung pada Allah ya. Tuhan yang memiliki kendali atas hidup kita, menjaga kekudusan hidup. Allah juga menghendaki manusia hidup kudus, hidup suci, tidak bercela. Tentunya sulit, namun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Menyatakan kemuliaannya menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas segalanya. Iya, puji Tuhan. Jangan lupa kerjakan tugas agamanya ya. Kerjakan dengan semangat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.